Shalom, saudara-saudara kekasih, dimanapun Anda boleh berada pada malam hari ini. Kita rindu melewati musim ini, musim apapun dalam kehidupan kita berserta dengan Tuhan. Kita bersama dengan Tuhan melewati segala musim kehidupan ini, saudara. Oleh karena itu, jangan bimbang dan jangan ragu. Teruslah percaya kepada penyertaan Tuhan. Persekutuan doa ini adalah sebuah cara yang paling utama bagi kita untuk kita boleh menaikkan segala permohonan-permohonan kita. Tetapi yang paling penting adalah kita tenang di dalam Tuhan. Oleh karena itu tema persekutuan doa kita malam hari ini adalah nyanyian pengharapan. Persekutuan doa kita ini, saudara, kita wajib untuk kita boleh ikuti bersama, karena ini adalah situasi yang betul-betul kita perlu sertakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, saudara. Oleh karena itu, mari dengan kasih saya mengajak kita semua dengan penuh sukacita untuk ambil sikap sejenak, untuk kita boleh masuk di dalam persekutuan, kita masuk ke dalam doa-doa kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan masih mampu untuk melakukan perkara yang besar. Tuhan kita itu Allah yang ajaib, yang telah mati dan mengalahkan maut, bangkit. Dia bangkit mengalahkan maut, dia bangkit untuk kita semua dengan kuasa kasih-Nya. Itulah Allah kita, Yesus Kristus. Haleluya, Yesus. Kami serahkan persekutuan doa ini, ya Allah. Marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus dengan nyanyian Selamat Pagi Bapa. Tetapi kita ubah menjadi Selamat Malam Bapa. Kita bernyanyi dan memuliakan nama Tuhan. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih atas saudara-saudara kekasih, sebelum kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan, adalah kita siapkan hati kita bernyanyi memuliakan nama Tuhan Yesus. Nyanyian kita nyanyian rohani metodis nomor 52 ayat 1 sampai dengan 3, ajaib benar anugerah. Mari kita bernyanyi 3 ayat ini, kita buka suara kita. Ajaib benar anugerah, membaru hidupku. Ku hilangmu tak kedua.
bersyukur atas berkat anugerah yang Tuhan beri kepada kami. Melewati masa dan musim ini Tuhan, kami senantiasa menyerahkan diri kami kepadamu Tuhan. Ajarlah kami untuk tetap boleh percaya bahwa Tuhan itulah yang beserta dengan kami, bahwa kami dikuatkan, ditopang, sehingga hal-hal yang membuat kami menjadi ragu, bimbang, dienyahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap apapun yang boleh terjadi di dalam masa kehidupan kami terlebih saat ini, kami yakin percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Terpuji namamu Tuhan, berkatilah kiranya persekutuan doa kami ini, dari awal hingga akhirnya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami berdoa buat seluruh jemaatmu, orang-orang yang percaya, yang terus mengandalkan doanya. Kami berdoa biarlah juga Engkau melawat dan menjamah setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara kekasih, firman Tuhan yang boleh kita terima pada kesempatan kali ini, saudara-saudara kekasih, dalam persekutuan doa malam kita, terambil dari kitab 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-10. 1 Timotius 4 ayat yang ke-10 saya baca bagi kita semua dalam nama Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Bagian firman Tuhan ini ada yang paling luar biasa kita boleh lihat. Yang pertama adalah tentang berjerih dan berjuang. Dan yang kedua adalah tentang kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Jadi ada dua hal, yaitu saudara-saudara kekasih, berjerih dan berjuang. Kemudian tentang kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Berarti nas ini mengarahkan kepada kita secara khusus, petikan ayat ini, agar kita memandang kepada Allah yang hidup itu, Allah yang juga turut bekerja bagi kita selama kita hidup di bumi ini. Maka kita, saudara, memang orang yang dilatih dan terus boleh memenangkan setiap perjuangan iman kita. Amin, saudara kekasih. Sebab orang-orang yang diterima atau orang-orang yang di dalam Tuhan Yesus bukan orang-orang yang kalahan, bukan orang-orang yang mudah, gampang putus asa, menyerah. Dia adalah orang-orang yang terus memiliki kekuatan yang tambah, karena Allah itu Allah yang hidup. Dia menyembah Allah yang hidup, Allahnya yang hidup, Allah yang terus bekerja bagi dirinya. Dan saudara, Allah itu bukan Allah yang mati. Nah, oleh karena itu ada bagian yang harus kita cermati hari-hari ini, yaitu ketika kita tidak mau masuk ke dalam berlatih dan berjuang, berjerih juang, saudara, itu indikasinya juga orang itu memiliki Tuhan yang tanda kutip, Tuhan yang mati, saudara. Oleh karena itu, saudara, Paulus mengingatkan kepada Timotius supaya terus berjuang. Karena apa? Karena nilai-nilai kebenaran dunia hari ini sedang dikikis sedikit-sedikit. Jadi lebih besar sekarang, maaf ini saudara, coronanya daripada Tuhan. Lebih besar ketakutan kita daripada Tuhan. Memang setiap orang akan terancam, akan kena terdampak virus ini, saudara. Tetapi oleh karena itu, saudara, kita juga dikatakan adalah hidup harus new normal atau menjalani kehidupan. Jadi artinya, saudaraku kekasih, kita juga harus menjalani kehidupan dengan notabene dengan keadaan tatanan hidup yang baru. Oleh karena itu, saudara, inilah hal bagi kita yang menarik adalah supaya kita mampu untuk melewati setiap musim kehidupan kita ini dengan jerih payah dan berjuang, saudara kekasih. Ternyata kita diingatkan sekali lagi hari ini bahwa kehidupan ini, saudara, adalah kehidupan yang penuh dengan perjuangan. Saudara, maka Alkitab juga katakan aku mengakhiri pertandingan. Paulus katakan akhirnya, seringkali si Paulus bilang itu, kita mengakhiri pertandingan kita ini. Saudara, we are in the arena. Kita sekarang berada di arena, gelanggang, iya kan? Musuh kita terbesar apa? Sebenarnya, kalau orang yang hidup dalam Tuhan, tidak ada musuh yang terbesar selama orang itu hidup di dalam Tuhan. Amin, saudara-saudara kasih.
Oleh karena itu saudara, nyanyian pengharapan ini sebagai tema bagi kita bersekutuan doa. Ada nyanyian-nyanyian pengharapan dalam keadaan apapun di dalam kita, saudara, menjalani setiap kehidupan. Apa nyanyian pengharapan itu? Saudara kekasih, yaitu nyanyian yang terus kita naikkan untuk meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Nyanyian pengharapan itu bukan seperti orang yang mencari harapan, seperti dia tidak ada harapan, begitu, bukan. Tetapi nyanyian pengharapan itu adalah karena berangkat dari harapan, maka dia terus menyanyikan. Saudara, orang yang tidak ada pengharapan dia tidak akan bisa lagi bernyanyi. Kenapa? Sudah diambil, dirampas pengharapan. Tapi orang yang hidup dengan penuh pengharapan, dia akan bernyanyi-nyanyi. Artinya dia bikin pengharapan itu menjadi bold atau menjadi garis yang begitu tebal dalam kehidupannya. Saudara kekasih, ada dua yang kita boleh lihat. Yang pertama adalah sebuah kebenaran dan kepintaran kita di hadapan Allah adalah sebuah hal yang semu. Tak berarti apa-apa. Allah Maha Kuasa. Ia berkuasa atas apapun juga. Terkadang pencobaan menjadikan kita kuat atau lemah. Pencobaan itu kadang-kadang menjadikan kita kuat atau menjadi lemah. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara kekasih, dengarlah berita firman Tuhan ini bahwa Ia berkuasa atas apapun juga. Terkadang, saudara-saudara kekasih, lemahnya perjuangan kita, lemahnya pengharapan kita, saudara kekasih, karena kita merasa bahwa hidup ini tidak ada yang pantas untuk diperjuangkan. Nah, ini yang menjadi persoalan. Karena hidup ini tidak ada yang pantas diperjuangkan. Seolah-olah tidak ada lagi harapan, seolah tidak ada lagi sesuatu yang bisa menyenangkan hatinya, sesuatu yang menjadi kekuatan atau menjadi pengharapan bagi dia. Oleh karena itu, dia mati di dalam pengharapannya. Saudara kekasih, dan yang kedua, pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Allah yang telah mati dan bangkit mengalahkan maut. Kepada Tuhan Yesuslah pengharapan kita. Jadi ada dua hal, saudara. Yang kedua ini adalah pengharapan kita adalah kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah mati mengalahkan maut. Dia bangkit bagi kita mengalahkan maut. Saudara-saudara kekasih, itu menjadikan kita, saudara, kepastian hidup, kepastian yang benar-benar bahwa kuasa maut tak bisa lagi membelenggu kita. Ini yang menjadi kekuatan kepada kita, anak Tuhan. Hai, bangkit, serukan nama Tuhan. Hidup ini, saudara kekasih, ada di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu jangan ragu, karena Tuhan kita itu, Allah kita itu sudah mati dan mengalahkan maut. Dia bangkit, saudara. Itulah Allah kita itu, saudara. Itulah yang hari ini diberikan kepada kita. Oleh karena itu, saudara, jangan engkau berhenti. Jangan engkau berhenti di dalam doamu, di dalam pengharapanmu kepada Tuhan. Naikkanlah nyanyian, naikkanlah panji-panji kemenangan. Engkau akan menerima, saudaraku, hal yang dijanjikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita hari ini. Persoalan-persoalan kita pada masa ini, saudaraku, bukan lantas supaya kita diam tinggal di dalam, justru kita harus, saudaraku, menjalani kehidupan ini dengan terus mengandalkan Tuhan. Jerih, payah, dan pengharapan yang kita buat di dalam Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 5, saudara, pasal 15, sudah kukatakan, tidak akan sia-sia. Jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. 1 Korintus pasal 5. Saudara kekasih, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita, saudara-saudara kekasih. Kita akan bernyanyi bagi nama Tuhan, dan pokok-pokok doa kita yang pertama adalah tugas negara kita ini ada 3 hal yang hari-hari ini, yaitu supaya negara kita bebas dari korupsi. Yang kedua, radikalisme, pemahaman yang radikal. Yang ketiga adalah narkoba. Jadi ada 3 hal yang mengintai dalam bangsa kita hari ini, saudara. Selain daripada virus COVID ini, ada 3 hal ini juga yang terus sebenarnya yang harus dilawan secara masif. Oleh karena itu mari kita berdoa buat pemerintahan kita supaya diberi kemampuan dalam membebaskan ketiga hal ini. Kita berdoa buat pemerintahan kita. Yang kedua, pengharapan kita new normal ini banyak yang terinfeksi, semakin membuat kita sadar dan terus taat dalam prosedur kesehatan. Jadi semakin banyak yang kena terinfeksi virus, menyadarkan kita atau memahamkan kita supaya pentingnya prosedur kesehatan. Mari kita bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Betapa indah harinya. Nyanyian kita Rohani Metodis nomor 85. Kita nyanyikan ayat yang pertama sampai yang ketiga. Betapa
saudara-saudara kekasih, kita berdoa dengan pokok doa kita ini. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pertolongan-Mu dan berkat Tuhan kepada kami. Pada persekutuan doa ini Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami ini untuk boleh bebas daripada 3 hal, yaitu tentang korupsi dan bernarkoba. Dan juga Tuhan, kami berdoa buat orang-orang yang memiliki paham radikalisme di bangsa ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, urapi berkati kiranya pemerintah kami ini Tuhan itu bisa mengatasi masalah ini. Juga kami berdoa dalam kehidupan kami pada masa ini, pandemi COVID ini Tuhan, yang hari-hari ini begitu banyak orang yang semakin banyak terinfeksi virus ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah dalam kasih-Mu Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan supaya setiap orang lebih sadar lagi bahwa prosedur kesehatan boleh diterapkan dengan sebaik-baiknya, sehingga menekan bagi banyak orang yang terpapar virus ini. Oh haleluya, Tuhan berkati bangsa kami, berkati juga masyarakat yang ada. Ini doa kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan serahkan kepada-Mu. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Saudara-saudara kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pokok doa kita yang kedua. Kita berdoa buat ibadah yang mengikuti prosedur kesehatan. Dan kita juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang sehat, agar setiap jemaat Tuhan itu sehat. Kemudian yang kedua, pergumulan jemaat di dalam pendidikan, pekerjaan, dan rumah tangga jemaat. Mari kita berdoa buat 2 topik doa ini. Dalam pokok doa kita yang kedua, kita bernyanyi di doa Ibuku, ada namaku disebut. Waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengerang. Di sore hari nan sepi, Ibu
ada namaku disebut. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami kepadamu ya Bapa. Pada malam hari ini kami berdoa dan serahkan ibadah kami yang akan diadakan. Biarlah ibadah yang memakai atau mentaati prosedur kesehatan. Juga kami berdoa biarlah setiap jemaat Tuhan juga senantiasa terima kesehatan daripada Tuhan, sehingga aktivitas dan kegiatan di gereja ini kami boleh sehat senantiasa. Kami jauh daripada sakit penyakit, bahkan terinfeksi virus corona pun tidak akan ada, sebab kami menyerahkan kepada Tuhan saja ya Allah. Juga kami berdoa ke dalam tangan-Mu bagi pergumulan setiap jemaat Tuhan dalam pekerjaan usaha, studi, dan semua keluarga jemaat Tuhan juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih sayang Tuhan menyertai dan menopang memberkati kami ya Bapa, sehingga setiap kami ya Tuhan Yesus, di dalam pekerjaan usaha kami memiliki Tuhan hal-hal yang menjadi kami semakin hari berkembang, naik jabatan dalam pekerjaan. Kau naikkan kami menjadi kepala dan bukan ekor. Kami serahkan bagi kesehatan, bagi pendidikan anak-anak yang sedang mengalami Tuhan jenjang pendidikan, berkati ya Tuhan Yesus. Dan begitu juga untuk keluarga jemaat Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Senantiasa Engkau boleh berkati ya Bapa. Kami menyerahkan baik yang ada di dalam daerah Jakarta Indonesia ini maupun yang berada di luar negeri. Terima kasih karunia Tuhan menyertai dan memberkati Tuhan. Kami berdoa Bapa ke dalam tangan-Mu bagi saudara-saudara kami yang berada juga, kiranya ketika kembali ke Indonesia berkati Tuhan perjalanan mereka. Sebungkus dengan kuasa darah-Mu. Ini seru doa yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan masuk ke dalam pokok doa kita secara pribadi. Pergumulan kita pribadi kepada Tuhan dan pergumulan kita secara keluarga. Kita mau bernyanyi tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Mari ambil waktu sejenak saudara-saudara kekasih. Kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan dalam pergumulan kita masa hari-hari. Kita ambil waktu, kita berdoa. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena
kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak berdaya kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Oh, mukjizat itu nyata. Haleluya. Marilah kita sama-sama berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian persekutuan doa kita pada kesempatan kali ini, saudara-saudara. Dalam melalui perdana di YouTube ini, saudara, menjadi jembatan atau sarana bagi kita untuk terus terkoneksi kepada Tuhan, kita terus terhubung kepada Tuhan, dan semua apa yang kita rindukan boleh terjadi dalam setiap diri kita. Kita yang percaya kepada Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di channel yang sama. Shalom.